Saya share dulu. Oke, apa yang terlihat di Anda? Slide, Pak. Slide ya, chapter 23 ya, betul ya? Betul. Chapter 23 jadi performance measurements apa? Di organisasi yang terdesentralisasi. Nah, ini kita fokusnya sekarang di sini financial indicator untuk mengukur kinerja dari perusahaan. Rabu minggu depan kita akan ngebahas yang lebih berimbang, tidak hanya financial indicator, financial performance, tapi juga non financial performance yang akan kita bahas nantinya. Nah, untuk learning objektif pertemuan ini, Anda diharapkan mampu mengevaluasi kinerja perusahaan dari sisi keuangan dengan cara mampu menghitung dan menginterpretasikan hasil dari tiga matriks ini atau tiga key performance indicator untuk menilai kinerja keuangan apakah kinerjanya itu membaik atau malah makin buruk. Nah, ini yang pertama, return on investment. Anda harus paham nih formulanya, bagaimana menghitung ROI dan kemudian juga bagaimana menggunakan ROI untuk menilai kinerja manajemen. Kemudian residual income dan yang terakhir little bit complicated itu adalah economic value added atau EVA. Ya, jadi fokusnya sebenarnya kita di sini nih, 2322. Oke ya. Nah, kalau kita menggunakan balance scorecard, kinerja perusahaan itu dinilai berdasarkan financial perspective, customer, internal business, and learning growth. Nah, financial ini berarti dia financial perspective. Adapun tiga ini itu adalah non-financial perspective. Nah, sebelum 90-an itu biasanya perusahaan itu dinilai dari sisi finansial aja. Kalau dia menghasilkan katakanlah profit margin yang tinggi, pertumbuhan pendapatan, return on asetnya bagus, return on equity-nya oke, return on investment-nya oke, residualnya income itu oke, maka perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang baik kinerjanya. Tapi sebetulnya kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari finansial, tapi juga dari non-financial ini. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya customer-nya puas, biasanya customer akan melakukan repeat order. Dia akan beli lagi. Customer juga akan mengendorse produk perusahaan ke customer yang lain. Jadi ketika customer beli lagi, berarti kenaikan kenaikan pada penjualan dan ketika expense-nya bisa dibuat efisien, maka laba akan meningkat. Nah, customer puas itu biasanya kalau produk yang dihasilkan perusahaan, layanan atau service yang diberikan oleh perusahaan itu excellence, bagus. Nah, produk dan layanan yang excellence itu kualitasnya itu perlu ada internal business process, ada proses produksi yang zero defect gitu ya. Terus menghasilkan produk yang inovatif, delivery-nya juga lebih cepat, nah, segala macam. Nah, internal business process itu juga didukung oleh learning and growth. Nah, di learning and growth ini terkait misalnya adalah leadership dari apa perusahaan, kemudian juga kualitas dari sumber daya manusia, kualitas dari teknologi informasi. Ya kalau sekarang kita bilang penggunaan apa big data, penggunaan artificial intelligence. Nah, ini semuanya nih non financial, tapi justru dia mendukung nih financial. Nah, let's say misalnya, kalau maskapai penerbangan, apa yang Anda pentingkan sebagai customer? Apakah Anda mau naik maskapai penerbangan yang untungnya gede, atau Anda naik maskapai penerbangan ya, terlepas dari harga ya, harga tiketnya nggak dipermasalahkan oleh Anda lah. Jadi apakah Anda akan naik maskapai penerbangan yang untungnya paling besar, atau yang pelayanan pelanggannya paling bagus? Katakanlah tepat waktu selalu tuh, nggak pernah ada delay. Jadi mana yang Anda pentingkan sebagai customer? Yang maskapai untungnya gede atau pelayanannya bagus, guys? Pelayanannya bagus, Pak. Pelayanannya bagus ya, itu udah pasti. Nah, ini kan dia itu customernya. Customer perspektifnya oke. Tidak pernah delay, kemudian juga pelayanan di daratnya juga bagus, terus nanti di pesawat juga pelayanannya bagus dan segala macam ya. Kondisi pesawatnya juga yang terkini, bersih dan segala macam. Nah, that's non-financial
performance tuh. Nah, ya that's non-financial performance. Ada banyak lah yang nanti mungkin Rabu saya akan jelaskan ya, kenapa misalnya Anda tahu Kodak? Tahu perusahaan Kodak, guys? Tahu Kodak nggak? Mungkin nggak tahu ya kalau Kodak. Nokia tahu? Iya, Chef. Nokia tahu nggak? Nokia tahu? Tahu, Pak. Tahu Tahu. ya. Oke, masih ada? Masih, tapi sudah nggak lagi menguasai apa smartphone lah misalnya. Nggak tahu kalau feature phone ya, karena saya belum belum tahu juga datanya. Nah, tadi Rabu saya akan coba jelaskan kenapa perusahaan-perusahaan itu mengalami kemunduran, bahkan ada yang bangkrut, yang keluar dari bisnis ya. Contoh di Indonesia itu adalah perusahaan jamu Nyonya Menir. Nah, dia kan berdiri sejak 1910 ya. Tahu tuh, capek banget ya, berdiri 1910. Akhirnya dia nampak tua dan lelah dan akhirnya harus nggak berdiri lagi, perusahaannya bangkrut. Nanti kita coba diskusi di kelas apa penyebabnya dan mengapa terlalu bertumpu atau terlalu melihat sisi keuangan, terlalu apa ya, hanya melihat sisi keuangan saja itu tidak menjamin perusahaan akan sukses di kemudian hari. Oke, nah ini saya lewatin aja. Nah, secara apa? Secara eh, pengukuran kinerja keuangan perusahaan itu bisa menggunakan return on investment, residual income, dan economic value added. Nah, ini semua ini menggunakan income, ya, menggunakan income. Nah, return on sales ini dia eh, pembaginya, kalau ketiga ini pembaginya investasi lah ya, investasi atau mudahnya proksinya adalah total aset perusahaan. Ada yang lebih lebih bagus lagi total operating asset. Total operating asset itu adalah aset-aset yang memang digunakan dalam upaya perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Tapi kadang-kadang kita susah kalau melihat laporan keuangan ya untuk menghitung ketiga ini satu dua tiga mana sih yang operating asset, mana yang enggak, belum tentu mudah. Jadi pendekatannya pakai total aset. Nah, return on sales ini biasanya dia apa? Lihat berapa dari sales yang menghasilkan apa keuntungan lah seperti itu ya, return on sales. Oke. Nah, ROI itu mudahnya adalah income dibagi dengan investment. Nah, income dibagi dengan investment. Semakin tinggi ROI biasanya semakin disukai. Nah, sebetulnya ROI itu formulanya bisa kita pecah lagi karena kita nggak tahu nih kalau misalnya ROI-nya meningkat karena apa, faktor apa yang meningkatkan ROI. Nah, ROI itu adalah profit margin dikali total aset turnover. Nah, tato. Profit margin apa? Mudahnya profit margin adalah net income. Tapi Anda juga bisa pakai operating income ya. Ada perusahaan yang menghitung ROI-nya dia nggak pakai net income. Dia menggunakan operating income karena operating income itu berasal dari apa kegiatan utama perusahaan. Kalau net income kan ada pendapatan atau beban lain-lain ya. Nah, jadi dia nggak pakai net income. Ada juga itu tergantung dari apa kebutuhan perusahaan. Net income dibagi dengan sales, ya. Nah, ini adapun total asset turnover ini memperlihatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Ingat, aset dibeli untuk memberikan manfaat bagi perusahaan. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan pendapatan. Jadi ini berarti sales dibagi dengan total aset. Ada yang menggunakan total aset, ada yang menggunakan average total aset. Itu tergantung dari bagaimana perusahaan atau manajemen mendefinisikannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dibagi ini, maka hasilnya adalah net income dibagi dengan apa? Total aset. Sama nggak dengan ini? Sama, guys? Sama, Pak. Sama ya. Cuma keunggulannya kalau seperti ini memperlihatkan sebetulnya adalah efisiensi perusahaan dalam beroperasi. Apakah perusahaan efisien? Jadi, semakin tinggi net income, salesnya tetap, maka perusahaan semakin efisien. Nah, ini yang diharapkan profit marginnya naik. Nah, sebetulnya ini kalau mau dibedah lagi bisa nih menggunakan, tapi bukan ini konteksnya bukan di materi sekarang ya. Anda cari di manajemen keuangan itu ada Dupont analysis.
Nah, Dupont analysis ini dia mendetailkan lagi nih net income-nya kenapa sekian, apa yang salah di net income gitu ya. Ada faktor apa misalnya apakah biaya tetapnya lebih tinggi, dan segala macam. Nah, kalau yang sales dibagi dengan total aset ini memperlihatkan efisiensi dalam utilisasi aset. Utilisasi aset. Jadi total aset turnover itu bisa dilakukan dengan cara salesnya naik atau apa nih? Total aset turnover bisa ditingkatkan dengan cara sales naik atau yang di bawah ini harus apa? Naik atau turun? Turun, Pak. Turun ya, ini harus turun. Turun di sini berarti hanya menggunakan aset-aset yang produktif tadi. Let's say kas dan setara kasnya itu tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk memenuhi tiga motif ya dalam memegang uang. Kalau Anda pernah belajar manajemen keuangan, motif transaksi, motif berjaga-jaga atau precautionary, dan terakhir motif spekulasi gitu ya. Nah, kemudian piutang juga nggak banyak karena manajemen piutangnya bagus, persediaan juga dia menggunakan just in time gitu ya. Alhasil eh, fixed asset hanya dimiliki yang bisa betul-betul menghasilkan pendapatan, produksi segala macam. Jadi total aset yang dimiliki itu sangat efisien. Nah, jadi peningkatan ROI dapat dilakukan dengan cara peningkatan profit margins, ini berarti efisiensi dalam mengelola kegiatan operasi perusahaan, dan peningkatan utilisasi aset, perolehan pendapatan dari aset yang dimiliki. Nah, ini kayak contoh misalnya kalau ada perusahaan nih kayak apa ya misalnya Transjakarta di Transjakarta itu waktu itu ya saya nggak tahu sekarang apakah ada berubah. Kalau ada misalnya ada pengadaan 1.000 bus gitu ya dari merek tertentu. Nah, kemudian kalau bus itu ada yang terbakar satu, maka yang 999 itu kemudian harus berhenti beroperasi. Diperiksa dulu. Yang terbakar itu karena apa? Yang 99 tadi dicek juga, jangan sampai nanti terjadi kebakaran. Nah, ketika 999 bus itu diperiksa, dia kan nggak bisa jalan ya, betul nggak? Nggak bisa beroperasi kan, ya kan? Nah, apa kerugian kalau busnya yang 999 tadi tidak beroperasi bagi Transjakarta? Kerugiannya apa? Tidak ada pemasukan. Oke, tidak ada pendapatan. Akhirnya salesnya apa? Turun. Nah, itu dia. Jadi kalau perusahaan itu membeli aset tetap, katakanlah ini perusahaan penyewaan mobil misalnya, jangan hanya beli harga yang murah ya, tapi juga nanti total perawatannya. Makanya biasanya ada namanya total ownership cost dari harga beli, nanti apakah servisnya itu eh, tidak mahal, kemudian apakah nanti resale value-nya ketika sudah mau dijual masih tinggi. Nah, itu. Jadi hati-hati dalam pembelian aset tetap. Nah, ini most popular metrics for tourism. Nah, ini dia menggabungkan, mencampurkan antara profitabilitas, ya, jadi revenue, cost, and investment. Investmentnya ini tadi bisa proksinya total aset ya, total aset atau rata-rata total aset. Rata-rata berarti kalau kita menggunakan katakanlah kita menghitung ROI suatu perusahaan atau suatu unit 31 Desember 2023. Berarti aset rata-rata di 2023 itu adalah total aset 31 Desember 2023 ditambah total aset 31 Desember 2022 dibagi dua. That's average asset. Ya. Jadi dia menggabungkan antara revenue, cost, investment ke dalam single percentage. Nah, kemudian dapat dibandingkan dengan rate of return on peluang yang ada di mana nih? Di luar perusahaan atau di dalam perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu harus meningkatkan profitnya yang paling mudah, tetapi juga investasi atau total aset yang dimiliki juga nggak boleh terlalu banyak. Ini harus efisien. Kalau tidak, ROI-nya akan turun. Nah, terkadang ROI ini dia digunakan sebagai indikator keuangan untuk mengukur kinerja suatu SBU ya, strategic business unit, misalnya bisa divisi, bisa departemen juga gitu ya. Tapi biasanya ROI ini kalau unit itu